Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ringgeko BF. Kali ini saya akan mengulas tentang murai batu yang kurang powernya atau kurang tenaganya. Jadi gini teman-teman, sebelum saya lebih lanjut mengulas tentang murai batu yang kurang powernya, kita harus tahu dong, bagaimana sih ciri-ciri murai batu yang kurang powernya. Kenapa kita harus tahu ciri-cirinya? Supaya kita tidak salah dalam mengidentifikasi permasalahan pada murai yang kita pelihara. Jadi itu ya teman-teman. Langsung aja untuk ciri-cirinya. Ciri-ciri murai batu yang kurang power pada saat digantangkan. Itu yang pertama, itu dia cenderung ngelowo di pertengahan penjurian. Itu dikarenakan apa teman-teman? Nah, logikanya seperti ini. Karena dia itu tenaganya kurang, ya kan? Karena dia tenaganya kurang, dia harus tarung atau berkelahi dengan musuhnya di gantangan, ya, otomatis dia hanya mampu bekerja di awal-awalnya. Dia tenaganya hanya cukup untuk melawan di awal penjurian, sehingga di tengahnya, karena dia tenaganya sudah habis, dia akan menjadi ngelowo. Itu ya teman-teman, logikanya seperti itu. Ada juga teman yang bilang bahwa kalau ngelowo itu pertanda murai batunya birahi. Ya itu nggak salah sih, nggak salah, cuma sebenarnya berbeda. Birahi dengan kurang power ini ngelowonya berbeda. Jadi untuk murai batu yang birahi ini ngelowonya justru ada di awal teman-teman. Kita gantangkan paling 1 menit atau setengah menit dia langsung lowo, atau bahkan ada yang digantang langsung lowo dia. Nah, itu ciri-ciri murai batu yang over birahi. Nah, kemudian yang over birahi ini setelah ngelowo mungkin di pertengahan atau akhir-akhir dia baru akan kerja, karena birahinya sudah turun. Birahinya turun, dia baru akan kerja. Itu kalau yang over birahi. Ya, jadi teman-teman bisa membedakan ya, murai batu yang ngelowo karena over birahi dan yang ngelowo karena kurang powernya. Oke. Kemudian yang kedua teman-teman, itu volumenya cenderung menurun. Jadi seumpama saja saya kasih level 1 sampai dengan 5 volumenya. Biasanya volume ini di 5. Nah, untuk murai batu yang powernya kurang, dia bisa di angka 4 atau di angka 3. Nah, kenapa? Karena memang untuk dia berkicau, ya, apalagi dia harus mengeluarkan materi, ini perlu power yang besar. Ya karena dia powernya kurang, sehingga suaranya pun menjadi tidak maksimal dan dia akan jarang bongkar isian. Oke ya teman-teman. Yang ketiga ini yang saya kira paling nampak di antara dua ciri yang lain. Yang ketiga ini biasanya ya teman-teman, untuk burung yang kurang tenaganya atau kurang powernya, itu kan setelah digantangkan selesai kita turunkan kan biasanya harus kita kerakap atau kita kerodong. Nah, burung murai batu yang ketika digerodok itu terus cenderung diam, itu bisa dipastikan kurang tenaga. Kenapa seperti itu? Logikanya seperti ini teman-teman. Pada saat digantangkan kan dia mengeluarkan tenaga yang banyak, iya kan? Kemudian dia hanya ngelowo di pertengahan sampai akhir, karena sebenarnya dia sudah tidak punya tenaga. Kemudian dia dikerakap atau dikerodong, ini dia terus cenderung diam. Karena apa? Karena dia butuh istirahat, karena dia memang sudah capek diadu tadi. Gitu ya teman-teman. Beda dengan burung yang kondisi normal. Biasanya kalau dikerodong dia akan tetap kowar-kowar, dia akan tetap bongkar materi. Kalau bahasa Jawanya itu dia itu ketonto gitu loh teman-teman. Ketonto itu apa ya?
bahasa Indonesia terngiang-ngiang, terngiang-ngiang gitu. Jadi dia itu terngiang-ngiang bahwa di kanan kirinya itu masih ada lawan, dan dia tetap melawan. Karena apa? Karena dia masih punya tenaga untuk melawan. Beda yang sudah nggak punya tenaga, dia akan cenderung diam, dia akan istirahat untuk memulihkan tenaganya dia. Itu ya teman-teman. Oke, itu yang pada saat di gantangan. Sekarang penunjukan burung yang powernya kurang ketika masih di rumah. Mungkin teman-teman ada yang belum sempat ke gantangan. Nah, ciri-cirinya kalau di rumah. Kalau di rumah yang paling sering terjadi itu dia akan cenderung malas. Ya teman-teman, dia akan cenderung malas. Jadi dia malas bergerak, malas berkicau, ya. Dia paling hanya ngeriwi aja, ngeplong ya sesekali lah. Kalau ada petir, ya bercanda teman-teman, biar nggak sepaneng gitu loh, ya. Itu, jadi dia akan cenderung malas untuk burung yang kurang tenaga ini. Oke ya teman-teman. Yang kedua, ini lebih kelihatan lagi itu kalau dimasukkan di dalam kandang umbaran. Burung yang kurang tenaga ini kalau dimasukkan di kandang umbaran, terbangnya kayak kupu-kupu, saya sebut. Karena apa? Ya kayak kupu-kupu itu pelan terbangnya, nggak satset gitu loh. Biasanya kan mulai batu terbangnya loncat ke sana langsung bertengger di pangkringan yang satu dengan cepat dan penuh kekuatan gitu loh. Nah, kalau itu letoy. Nah, bertengger juga nemploknya di pangkringan itu lemes gitu. Itu ya teman-teman. Nah, oke. Tapi saya rekomendasikan teman-teman bahwa untuk menyimpulkan burung yang kurang tenaga ini sebaiknya burung itu digantang dulu dengan ciri-ciri yang saya sampaikan di depan tadi. Kalau dari ketiga ciri itu memenuhi, berarti burung itu bisa disimpulkan kurang tenaga. Gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan tentang penanganannya, rawatannya. Bagaimana sih rawatan burung yang kurang tenaga? Permasalahan burung yang kurang tenaga itu sebenarnya hanya ada dua teman-teman. Yang pertama, dia kegemukan atau obesitas. Yang kedua, karena dia kecapean, dia terlalu capek. Ya. Untuk burung yang obesitas atau kegemukan, ini biasanya dia makan EF-nya itu rakus. EF-nya itu dia rakus sehingga dia menjadi gemuk. Dia jarang kena penjemuran, dia makan tidur gitu ya. Itu sama seperti kita. Coba aja kalau kita hanya makan tidur, kita akan gemuk, kita akan malas beraktivitas. Itu logikanya seperti itu teman-teman. Oke. Nah, untuk burung yang seperti ini memang diperlukan penjemuran dan olahraga, ya kan? Jadi kalau burung kegemukan ini yang diperlukan olahraga dan penjemuran supaya otot-ototnya kembali kenceng. Kalau orang sih biar badannya itu kembali six-pack gitulah, untuk menjadi petarung gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ketika burung murai batu ini kecapean, dia terlalu capek. Nah, biasanya ini terjadi karena apa? Karena terlalu sering digantang. Dulu burungnya kerja, sekarang jadi ngelowo. Nah, kenapa itu? Nah, itu jelas kurang tenaga. Tenaganya sudah habis. Jadi karena mungkin perawatannya dengan asal-asalan tetapi sering digantang, ini bisa dipastikan burung itu mesti kurang tenaga. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk perawatan jenis burung seperti ini, ya, ini berbeda. Artinya untuk burung yang capek,
ini hanya butuh istirahat untuk memulihkan staminanya. Ya. Ini simpel ini, hanya butuh istirahat. Ya kan? Banyak juga sih teman-teman yang gini. Jadi salah menyimpulkan. Jadi ketika burung di pertengahan ngelowo, teman-teman menganggap bahwa itu burung overbirahi, sehingga terjadi pemangkasan EF, kemudian ada pengumbaran, penjemuran. Nah, ini justru akan semakin tenaganya itu hilang di perawatan, nggak ngumpul tenaganya. Ya, itu ya teman-teman, tenaganya nggak ngumpul karena terlalu banyak perawatan. Nah, burung seperti ini cukup diistirahatkan saja, nanti dia tenaganya akan terkumpul kembali. Itu ya teman-teman. Nah, saya di sini nggak menyarankan teman-teman ini harus dikasih EF berapa, harus mandi berapa kali. Tetapi saya mengajak pada teman-teman semua, burung teman-teman itu yang menghadapi kan teman-teman, kalian semua, bukan saya. Ya kan? Kalau saya menghadapi, saya bisa menyimpulkan bahwa oh ini harus dikasih EF-nya ditambah, jangkriknya, penjemurannya harus dikurangi, misalnya seperti itu. Tetapi karena burung itu yang istilahnya ngadep, yang memelihara teman-teman, ya teman-teman harus bisa menyimpulkan sendiri. Jangan hanya manut atau niru dari orang lain. Orang lain ada yang bilang, burung saya tuh dulu powernya kurang, saya kasih jangkrik 15, EF-nya saya kasih 15 pagi, 15 sore, sekarang bisa kerja. Iya kalau burungnya itu capek tadi. Tapi coba kalau burungnya obesitas, ya udah malah justru tambah nggak jalan, justru tambah gemuk. Itu ya teman-teman. Jadi saya berharap di sini itu saya hanya memberikan sebuah edukasi kepada teman-teman semua. Silahkan teman-teman semua yang menyimpulkan sendiri. Gitu ya. Kenapa? Karena setiap burung itu punya karakter individu. Karakter individu ini beda-beda satu burung dengan yang lainnya. Kalau teman-teman hanya ngikutin orang lain sementara burungnya berbeda, ya kan? Ini belum tentu pas. Itu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa menyimpulkan sendiri dengan kondisi permasalahan pada murai batu teman-teman, dan mampu mengambil tindakan juga, sehingga masalah apapun pada murai batu teman-teman yang dihadapi, teman-teman mempunyai kemampuan untuk menganalisa dan memberikan rawatan yang tepat. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat. Teman-teman bisa tambah pengetahuannya. Kita belajar bersama di sini, ya kan? Nah, mudah-mudahan pengalaman saya beberapa tahun terakhir, karena saya sekitar mulai dari 2009 ini sudah di murai batu ini, dan pengalaman saya akan saya berikan kepada teman-teman, dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya yakin apabila teman-teman mampu mengatasi itu, semua burung bisa digarap teman-teman. Oke, banyak salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.